الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu risalah yang cukup bagus sekali para hadirin, yaitu dari buku, sebenarnya diringkas dari buku Asyartu Asbabin Liinsyirahi As-Sadr, yaitu bagaimana cara, atau di sini disimpulkan dengan 10 sebab agar kita ini memiliki dada yang lapang, Tentunya ini karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah yang akan kita bahas ini para hadirin, tentunya yang perlu kita ketahui masalah bagaimana kita meraih lapangnya dada, atau bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan lapangnya dada kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terkadang para hadirin bukan kita melihat saja, terkadang diri kita sendiri pun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki yang cukup, keturunan, kemudian kendaraan juga alhamdulillah, rumah, kerjaan, namun masih ada saja di hati kita ini seperti sesuatu yang mengganjal atau tidak lapang. Baik misalnya efeknya yang paling utama adalah ketika kita mengerjakan ibadah, kita itu susah untuk menikmati ibadah-ibadah tersebut, yaitu kadang ingin tergesa-gesa. Kemudian juga ketika sholat susah mendapati inti dari ibadah tersebut, yaitu kekhusyuan. Terkadang kita suka tahu-tahu sudah rakaat ketiga, atau tahu-tahu sudah rakaat keempat, Nah ini yang ditakutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan lapang dada kepada kita, Maka dengan pembahasan ini mudah-mudahan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pengetahuan dan ilmu sehingga kita menjaga sebab-sebab tersebut agar kelapangan dada ini senantiasa dijaga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya para hadirin yang harus kita ketahui juga, bukan hanya ketika kita diberikan kenikmatan saja terkadang dada kita ini tetap sempit. Namun ketika diberikan kesulitan pun itu kita harus memohon kepada Allah agar diberikan lapang yang dada. Karena apa hikmahnya? Ketika kita diberikan dada ini lapang, yaitu kita akan memelihara sifat yang mulia ketika kita diberikan ujian, itu adalah kesabaran, Sehingga kaidahnya orang yang diberikan lapang dadanya, dia akan memiliki dua hal. Ketika diberikan kenikmatan, dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la in syakartum la azidannakum, Apabila kalian atau kita semua bersyukur, maka akan ditambah. Itu hikmahnya. Bagaimana cara bersyukur? Salah satu sebabnya adalah diberikan ketika dada kita ini lapang. Bagaimana kita akan bersyukur para hadirin? Naudzubillah, kalau hati kita ini sempit, sehingga banyaknya anak, banyaknya rezeki, jabatan yang tinggi, terkadang datang begitu saja tanpa kita mengetahui kadar siapa yang memberi dan harus diapakan harta tersebut. Kita gunakan habis, datang kita gunakan habis, seperti itu terus, tanpa ada sesuatu yang harus kita perhatikan dalam rezeki-rezeki yang Allah berikan. Begitupun juga kaidah yang kedua, ketika diberikan ujian terus menerus,
kita yang ada naudzubillah mengeluh, bukan dengan, yaitu salah satu sebab lapangnya dada adalah kesabaran, ya. Maka dua hal ini menjadi pokok para hadirin atau ciri-ciri orang yang diberikan lapangnya dada. Ketika diberikan nikmat dia mudah bersyukur, ketika dia diberikan kesulitan, musibah dan hal lainnya dia mudah untuk menerimanya, qanaah dan bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan, ya. Nah, di sini dijelaskan para hadirin oleh Syekh Abdul Razak, yaitu rasa lapang dada adalah sebuah tujuan yang sangat besar dan mulia, yang mana tentunya setiap hamba mendambakan hal tersebut. Kenapa menjadi dambaan setiap hamba para hadirin? Karena rasa lapang dada adalah salah satu sebab paling utama agar kita ini selalu dapat merasa syukur atas apa-apa yang Allah berikan. Sehingga kita bisa melihat para hadirin, atau kita terkadang merasakan ketika kita diberikan lapang dada dalam nikmat, walaupun itu sedikit, subhanallah itu merasa nikmat sekali, walaupun itu hanya kecil terkadang, ya. Tapi ketika kita terimanya dengan lapang dada, subhanallah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Berbeda dengan hati yang sempit, banyak rezekinya pun Allah berikan, tetap merasa dia seperti kurang dan kurang terus menerus, ya. Maka itulah sebabnya para hadirin menjadi dambaan setiap hamba, sedikit, besar, sedang, atau apapun itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia akan merasa bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan dan tentukan. Dan kemudian juga di sini rasa lapang dada juga merupakan kunci utama agar kita senantiasa bersabar atas apa-apa yang Allah berikan, ujian, cobaan dan hal lainnya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan rasa lapang dada ini kepada salah satu hamba, maka itu pertanda bahwasanya Allah telah banyak memudahkan urusannya. Karena orang para hadirin yang ketika diberikan lapang dadanya ini, subhanallah ya, rasa lapang dada yang besar, maka dia akan, salah satu faidah yang akan diterima, ibadah itu akan merasa dia tekuni dan sungguh-sungguh. Buahnya ditambah lagi dengan ibadah yang dia nikmati, yang dia tekuni, dia akan mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut, ya. Dan masih banyak lagi keutamaan lainnya. Adapun juga para hadirin di sini kebalikannya, jika Allah menyempitkan naudzubillah hatinya seorang hamba, maka urusan hamba tersebut akan menjadi kacau balau, ya. Dengan hati yang sempit, biasanya efeknya atau menjalarnya ke pemikiran yang sempit, sehingga dia akan mengambil jalur pintas. Ketika diberi musibah, dia mengambil jalur pintas dengan yang Allah tidak ridhoi, bahkan Allah murkai. Begitupun juga ketika dia menginginkan sesuatu yang sangat besar, ya, baik harta atau hal lainnya, dia tempuh dengan jalan yang pintas. Karena apa? Karena diberikan rasa lapang dada yang sempit, buahnya adalah dijadikan kacau balau segala urusan, yang naudzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah ini insyaallah akan menjelaskan baik dari awal sebelum kita masuk ke poin-poinnya, bagaimana lapang dada tersebut, kemudian hal-hal lainnya, sampai ke inti pembahasan ini, yaitu poin-poin dari yang pertama sampai yang ke-10, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu makna lapang dada, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya, Al-Badr, semoga Allah menjaganya, menyebutkan di dalam karyanya, maksud dari lapang dada adalah rasa puas, ya. Ini harus kita perhatikan para hadirin, yaitu rasa tenang, hilangnya rasa tidak nyaman dan masalah dari hati, serta terus-menerus merasa bahagia di kehidupan yang mulia dan juga baik, ya. Maka bisa diambil kesimpulan dari makna yang dijelaskan oleh penulis ini, yaitu Syekh Abdul Razak. Apa kesimpulannya? Yaitu bahwasanya lapang dada adalah sebab terbesar yang dapat menolong seorang hamba di dalam mencapai tujuan dan meraih semua keinginan. Maka ketika Allah, ini salah satu contoh ya diberikan para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam segi atau dalam bentuk kisah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi menemui Fir'aun dalam rangka mendakwahi dan memberi peringatan kepadanya akan konsekuensi dari kesombongan, kecongkakan dan keburukan, yaitu Fir'aun, naudzubillah. Nabi Musa alaihi salam mengangkat wajahnya dan berdoa, dimulai dengan doa apa para hadirin? Agar dakwahnya ini bisa berhasil, yaitu di surat Thaha ayat yang ke-25, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya.
Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Itu yang pertama yang diminta oleh Nabi Musa ketika ingin memudahkan tujuan utamanya atau target utamanya dalam dakwahnya. Ya, baru setelah itu adalah dan mudahkanlah semua urusanku. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syarah ayat yang ke-1, alam nashrah laka sadrak, ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maka kedua ayat ini bisa kita ketahui para hadirin bahwa hakikat lapang dada yang sebenarnya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Oleh karena itu orang yang memanfaatkan dengan sebaik-baik kelapangan dada ini yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung dunianya dan juga akhiratnya. Sedangkan sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan ketika Allah berikan lapang dadanya, maka dia akan terjatuh ke dalam kerugian yang sangat besar, ya. Maka para hadirin, ketika kita diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelihara dengan amal soleh dan ketaatan, ya. Dan tentunya juga ditambah dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa yang sangat masyhur, ya, insya Allah sudah pada kita hafal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya. Di antaranya yang pertama kita meminta hidayah. Terus kita meminta hidayah, bahkan kita tambahkan dengan doa lain, yaitu dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya. Wahai pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, teguhkanlah apa? Hati kita ini di jalan-Mu atau di dalam agama-Mu yang Allah ridhai. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan untuk meraih rasa lapang dada, ya. Kembali di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan, tidaklah mungkin kita memperoleh kedudukan yang agung ini para hadirin kecuali dengan memperhatikan agama kita dengan sebenar-benarnya, ya, serta menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Setiap kali seorang hamba bersemangat untuk tetap beristiqomah, continuous dalam beribadah para hadirin atau menjalankan agama ini, serta berkomitmen dengan apa yang datang dengannya, maka ia akan mendatangkan apa? Kelapangan dada, ya. Maka para hadirin, jangan kita menjadikan senjata, ya, atau alasan ketika kita mengetahui bahwa iman itu yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu terkadang naik dan turun. Jadi jangan dikatakan, oh iman saya lagi turun nih, jadi lagi futur, jadi saya nggak bisa sholat berjamaah, saya lagi malas ngaji. Nggak bisa. Yang dinamakan iman itu turun apa tadi? Yazid bil ta'ah, yanqus bil maksiyah. Jadi turunnya itu karena maksiat. Berarti kita bertobat kepada Allah, kita tambal dengan amal ketaatan kita, banyakin amal ibadah. Insya Allah rasa turunnya iman tersebut akan kembali stabil dan menanjak kembali, ya. Jadi bukan sebagai alasan bahwa iman kita sedang turun maka kita tinggalkan ibadah, bukan, ya. Bahkan yang harus kita takutkan ketika iman kita turun berarti kita sedang apa? Dalam hal na'udzubillah dosa atau maksiat atau hal-hal lain dalam hal keburukan, sehingga harus cepatnya kita bertaubat dan menggantinya dengan amal kebajikan sehingga iman tersebut terjaga dan kembali naik, ya. Maka oleh karena itulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sebab yang akan mengarahkan kita untuk mendatangkan, ya, atau mendapatkan kelapangan dada bermuara pada dua hal yang saling berkaitan, kata Syekh Abdul Razak. Ya, ini harus diperhatikan kembali. Jadi ada dua hal nih agar kita bisa mendapat, ya, rasa lapang dada yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan. Di antaranya yang pertama, lapang dada tidak akan bisa kita raih kecuali dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa kepada kita agar diberikan hidayah. Seperti yang tadi, Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau doa-doa lain agar kita ini senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini harus kita yakini, ya, bukan karena semata-mata amalan yang banyak yang kita lakukan sehingga kita bisa meraih lapangnya dada, tidak. Semua ini semata-mata adalah taufik dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, pemberian dari Allah ini tidaklah datang kepada seorang hamba kecuali dengan cara mentaatinya ditambah dengan apa? Konsisten, ya, atau istiqomah dalam kita beribadah. Jadi kalau kita masih ibadahnya belang bentong, ya, atau masih hari ini kita tekun dalam ibadah, besok malas, kemudian seperti itu, ya, kemudian ngaji masih seminggu sekali, kadang 2-3 hari kita ngaji, terus lewat lagi 2 minggu 3 minggu, ataupun juga amalan-amalan lain, maka ini tidak bisa dikatakan orang tersebut meraih sebab-sebab lapangnya dada, ya. Syarat agar bisa menjalani sebab-sebab nanti akan disebutkan harus bermuara dalam 2 hal ini. Diantaranya adalah kita harus mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya dengan cara apa? Konsisten, ya, continue, terus menerus. Ibadah ketika malas kita usahakan, ya, kita cari faktor-faktor penunjangnya sehingga kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para hadirin, di sini kata Syekh Abdul Razak, kedua hal ini merupakan intisari dari pembahasan lapang dada ini, ya. Karena sejatinya hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat membolak-balik hati kita sesuai kehendaknya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya para hadirin, tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agar hati kita ini diteguhkan di atas jalan atau apa yang Allah ridhai dan cintai. Dan dalam hal ini Allah juga berfirman, yaitu di surat Al-An'am ayat yang ke-125, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya dalam menerima Islam. Jadi ini menjadi kunci. Orang yang diberikan rasa lapang dada ini dengan hal apa? Dengan hal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, maka Allah akan jadinya dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, ya. Dalam hal ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui, ya, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu terlebih dahulu. Ya, jadi sesak atau seperti gelisah di dalam diri ini bukan hanya, mohon maaf ya, pernapasan yang bermasalah, tidak. Kita harus mengenal diri kita ketika kita ini merasa di dada kita atau hati kita ini kok gundah gelana atau gelisah. Padahal sudah misalnya sholat 5 waktu, sudah melakukan amalan ini dan itu, sudah infak di jalan Allah, sudah sedekah, tapi tetap terus merasa seperti ada kegelisahan di dalam diri, ya. Maka ini yang kita harus pelajari dan introspeksi. Mungkin dalam segi ibadah kita kurang ikhlas, ya, kita kurang mengikuti tata cara dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga faktor-faktor lain, ya, misalnya dalam segi kaifiatnya kita banyak melanggarnya. Misalnya sholat berjamaah kita ikuti, namun kita selalu telat dalam melakukan hal tersebut, ya. Kemudian hal-hal lain harus kita perhatikan para hadirin, sehingga dengan introspeksi muhasabah diri kita akan semakin mengetahui diri kita ini insya Allah semakin lapang dan Allah Subhanahu wa taala berikan insya Allah hidayah kepada kita, yaitu kelapangan dada. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini, ya, tulisan dari Syekh Abdul Razak, yaitu satu-satunya cara meraih kelapangan dada adalah dengan taufik Allah, ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Maka sudah sepantasnya kita hanya meminta kepadanya dengan cara yang sesuai syariat dan juga wahyu darinya, ya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hal yang bisa dilakukan seorang mukmin untuk meraih kelapangan dada adalah dengan berdoa, ya. Kembali di sini ditekankan dengan kita tadi ikhtiar kita menjaga amalan dan hal lainnya, jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita lupakan para hadirin, ya. Terkadang ketika kita diberikan kesulitan dalam segi rezeki misalnya, atau mohon maaf baru dikeluarkan dari pekerjaan kita, yang kita lihat zohirnya saja, kita siapkan berkas ijazah kita datang ke kantor-kantor, kita ajukan, kita kirim email, kita searching, ya, cari di internet dan segala macamnya. Ini yang kita cari dan utamakan selalu, ya. Kemudian juga kita perbanyak hal-hal yang ada di
depan mata kita secara zahir, misalnya kita bersedekah, ya, ini sudah bagus, kemudian kita sholat dan hal lainnya. Namun ada satu hal yang suka kita luput, ya, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dengan doa ini para hadirin, banyak orang-orang yang tadinya tidak dia duga-duga menjadi hal yang terduga, ya. Salah satu contohnya, dia tidak mungkin misalnya mendapatkan ini dan itu dan segala macamnya, karena dengan doa-doa yang dia rutinkan dan tidak pernah putus asa, mudah-mudahan hal tersebut menjadi yang dia inginkan dan diberikan jalan keluar, ya. Jadi jangan pernah kita lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para hadirin, alhamdulillah kita sudah mengerjakan sholat, di dalam sholat tersebut ada doa, ya. Kemudian juga kita sedekah, karena mengetahui sedekah ini menghapuskan dosa misalnya. Kemudian kita berbakti kepada orang tua, itu semuanya bagus. Namun terkadang kita berdoa khusus di waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang yang suka luput, ya. Jadi kita terus melakukan hal ini dan itu, namun doanya suka terlupakan, ya. Sehingga dengan hal ini para hadirin, kembali ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak, jangan lupakan kita dalam melakukan doa, apalagi meminta kelapangan dada agar Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, ya. Dan juga di sini ditambahkan, diikuti dengan menjalankan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya untuk meraih tujuan mulia ini. Di antaranya beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, pernah menyebutkan, yaitu keadaan seorang hamba di alam kubur itu sebagaimana keadaan hati di dalam dada, baik itu merasakan kenikmatan ataupun juga kesengsaraan, rasa terkekang maupun juga kebebasan, ya. Maka barang siapa yang dadanya terasa sempit dan sesak karena menjalankan agama ini, begitu pula lah naudzubillah di alam kuburnya. Nah, kita harus kembali para hadirin melihat ibadah-ibadah yang kita jalani. Salah satu contoh saja, ya, yang sering merasa orang-orang ini merasa berat untuk mengeluarkannya, itu sedekah atau menyisihkan rezeki kita. Ya, terkadang kita mengeluarkan 2.000 sampai 5.000 itu seperti, ya, mohon maaf, berat sekali. Ditakutkan para hadirin, ini karena sempitnya dada kita. Ya, maka kita harus latih. Salah satu contoh pelatihan untuk dada kita ini agar cepat lapang, ya, atau agar sempit dada kita ini dihilangkan oleh Allah, yaitu kita setiap mau ke masjid, kita selalu sisihkan misalnya, baik 2.000, 5.000, ya, tidak ada masalah. Ini sebagai pelatihan para hadirin, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, ya, kepada kita semua, kita sisihkan 2.000, 5.000, bahkan 1.000 tidak ada masalah. Namun rutinnya dalam kita melakukan ibadah ini, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sukai, dan mudah-mudahan dengan cara itulah menjadikan sebab dada kita ini diberikan apa? Kelapangan, ya. Nauzubillah, karena apa para hadirin? Kalau dada kita sempit ketika mengerjakan ibadah tadi, ya, susah untuk bersedekah. Ketika sholat, contoh azan berkumandang, berat sekali kita untuk melangkah ke masjid, padahal masjid alhamdulillah dekat, ya. Kemudian juga dengan panggilan-panggilan dari orang tua kita, berat sekali untuk memenuhinya. Misalnya disuruh beli ini, beli itu, berat sekali kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Salah satu sebabnya, naudzubillah, karena salah satu sebabnya itu dada kita diberikan, naudzubillah, kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terburuknya itu naudzubillah di alam kuburnya pula. Kemudian di sini, barang siapa yang dadanya lapang serta menerima agama ini, maka Allah taala akan lapangkan kuburnya. Nah, jadi ibadah salah satu sebab para hadirin, atau kita mau melihat dada kita ini lapang atau tidak dalam ibadah kita. Contoh kembali, yaitu sholat misalnya. Kalau dalam sholat kita menikmati, ya, kemudian ketika imam baca kita memahami apa yang dibaca, kemudian juga kita sangat khusyuk, ya. Kemudian dalam sujudnya kita berdoa kepada Allah, bacaan-bacaannya kita ikuti, kemudian kaifiatnya kita tekuni, maka hal inilah insya Allah yang menjadikan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberi kelapangan, ya. Tapi kalau dalam sholat kita misalnya, ya, kita melamun, toto sudah selesai, ya, kemudian juga tergesa-gesa, datang sudah paling akhir, kemudian setelah sholat pun langsung berangkat tanpa berzikir dan hal-hal lainnya, bagaimana ini bisa dikatakan orang tersebut mendapatkan kelapangan dada, ya. Maka kembali para hadirin, ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi tolak ukur kita ini diberikan lapang dada atau
Tidak. Bukan hanya sholat, ibadah-ibadah lain seperti zikir. Karena zikir lagi para hadirin lebih sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beritakan kepada kita, ala tatma'inna bi dzikril qulub, ya, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan apa? Hati kita. Ini sudah menjadi kaidah. Ya, bagaimana orang yang akan mendapatkan dadanya ini lapang kalau ketika berzikir ia tergesa-gesa, bahkan dia tinggalkan, naudzubillah, ya. Maka kembali, ya, kita periksa ibadah kita, apakah kita ini termasuk orang-orang yang diberikan kelapangan dada atau sebaliknya, naudzubillah. Kita masuk para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ke pembahasan ciri-ciri hamba yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, ya. Tadi sudah dijelaskan secara global, sekarang lebih detailnya. Kelapangan dada itu tanda-tandanya sangat jelas, ya. Jadi bukan yang yang samar-samar, tidak, berhadirin, jelas Allah Subhanahu wa taala beritakan dan Rasulnya kepada kita. Maka kita harus mengetahuinya. Di antaranya yang pertama, menerima dan meyakini akan adanya akhirat atau alam keabadian, ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dan mencukupkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana ini. Kalau orang yang haus akan dunia yang tidak ada habisnya, maka ini naudzubillah akan semakin jauh dari rasa lapang dada yang Allah berikan kepadanya. Kita bisa lihat para hadirin, pengusaha-pengusaha yang besar yang naudzubillah yang jarang menjalankan ibadah misalnya, mohon maaf, ya, ataupun juga jarang melakukan ketaatan-ketaatan, walaupun rezekinya subhanallah kita bisa lihat, ya, baik di media, televisi dan hal lainnya, namun mungkin dia ada keluhan-keluhan lain, sulit tidur, ya, bentrok dengan keluarganya, anaknya bangkang, naudzubillah, jatuh dalam narkoba, naudzubillah, istrinya seperti ini dan itu, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Ditakutkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia terlalu haus akan dunia ini sehingga diberikan dadanya sempit dan dijauhkan dari keberkahan di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri dari kematian dan kehidupan setelahnya, ya. Sehingga para hadirin, bila terwujud tiga hal ini di hati seorang hamba, sungguh itu adalah tanda bahwa Allah telah melapangkan dadanya dan menenangkan hatinya. Kembali dikutip dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kama fil atharil masyhur, idza dakhala an-nuril qalb infasaha wan syarah, ya. Qil wa mat alamat dzalik, qala at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, ya. Yang artinya para hadirin, disebutkan di dalam sebuah asar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang terkenal, bila mana cahaya masuk ke dalam hati, maka hati tersebut atau orang tersebut akan merasakan tiga hal atau akan melakukan tiga hal. Yang pertama para hadirin, yaitu mencukupkan diri dari dunia yang penuh dengan tipuan, condong kepada kehidupan abadi yaitu akhirat. Dan yang terakhir adalah dia senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dan juga hari akhir, ya. Maka tiga hal itulah para hadirin yang insya Allah menjadikan tanda seseorang tersebut diberikan lapangnya dada. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita para hadirin, yaitu 10 sebab yang dianjurkan syariat untuk meraih lapangnya dada. Ini akan disebutkan dulu 10 poinnya, baru dibahas satu persatu, ya. Yang pertama dan yang paling utama yaitu adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengesahkan Allah dan hanya mengikhlaskan agama kepadanya. Kemudian yang kedua, cahaya yang Allah taala karuniakan ke dalam hati hambanya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu yang bermanfaat. Keempat, kembali kepada Allah taala dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baik kondisi atau husnul khatimah. Kelima, konsisten di dalam berzikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Yang ketujuh, keberanian dan kuatnya hati. Yang kedelapan, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati dan racun-racunnya. Kesembilan, meninggalkan berlebih-lebihan di dalam semua aspek kehidupan. Yang terakhir, yang ke-10, mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Nah, kita bahas satu persatu. Para hadirin, pembahasannya cukup panjang, jadi disambung ya insyaallah dengan pertemuan berikutnya. Kita masuk ke sebab yang pertama, yaitu atau yang paling utama dalam sebab-sebab
atau faktor agar dada kita ini diberikan kelapangan, yaitu adalah mengesahkan Allah atau tauhid dan memurnikan keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk di langit dan di bumi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia telah dikaruniai begitu banyak keistimewaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini firman Allah di surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian juga Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan atau menjelaskan hal ini di dalam tafsirnya, dan itu karena Allah menciptakan semua hewan melata dengan postur tubuh yang membungkuk, sehingga karena kondisi tersebutlah ia tidak bisa melihat jalan yang baik. Berbeda dengan manusia, ya, di mana Allah menciptakan mereka dengan postur tubuh yang tegap sehingga ia bisa melihat jalan dengan lebih baik, dan manusia itu memakan makanannya dengan tangannya. Lalu Allah telah hiasi manusia dengan akal sehat sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana juga yang salah, ya. Maka dari tafsir ini jelaslah kita bisa ketahui atau kita bisa simpulkan para hadirin bahwa selain postur tubuh dan pancara indah yang sempurna, manusia juga diberi akal sehat, sehingga dengan nikmat tersebutlah wajib kita memelihara dan menggunakan akal sehat kita ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai, yaitu ketika memahami suatu agama kita wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau pemahaman para salafus saleh, ya. Kemudian juga manusia diberi hati untuk menimbang dan mengambil keputusan serta diberi petunjuk sebagai panduan hidup, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Ini disebutkan para hadirin, yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan dulu kepada manusia agar kita ini mengakui dan merasa malu kalau kita masih menyekutukan, naudzubillah, itu Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akal sehat diberikan, ya. Kemudian panca indera, badan yang tegap, ya, alhamdulillah. Kemudian juga diberikan lagi penopang hidup kita, ya, cahaya kehidupan kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Masa dengan kenikmatan yang banyak ini masih kita menyekutukan, naudzubillah, itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya sudah jelaslah Allah yang memberikan segalanya kepada kita semua. Kemudian juga para hadirin di sini, oleh karena itu manusia jugalah yang Allah taala berikan tanggungan serta kewajiban di dunia ini. Itu efeknya, ya para hadirin, atau konsekuensinya, di mana Allah taala akan meminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ya, baik kita laki-laki ataupun juga istri kita, ataupun juga di sini ada anak-anak yang sudah baligh, para pemuda, suami, ayah, itu semua akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apakah kita menjalankan amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita dengan sesuai yang Allah perintahkan, atau sebaliknya, naudzubillah. Kemudian di sini tauhid, tujuan utama diciptakannya manusia. Ya, jadi oleh Syekh Abdul Razak para hadirin ini dijelaskan dulu poin-poin pentingnya, ya, atau sebagai mulanya, baru setelah itu diberikan hikmah dari seseorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketauhidannya, ya, akan diberikan, yaitu lapangnya dada. Di sini mengesahkan Allah dan memasrahkan agama ini hanya kepadanya merupakan tujuan diciptakannya manusia, dan sudah menjadi kewajiban kita para hadirin sebagai manusia hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Terlebih lagi Allah telah memberikan di dalam firman-Nya, yaitu ketegasan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan diciptakannya kita ini hanya untuk beribadah. Ya, baik ketika kita, kalau kita lihat para hadirin, dari mulai bangun tidur sampai kita akan tidur, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Salah satu contohnya para hadirin, ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita kembali diberikan, yaitu umur yang panjang, ya, dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka itu salah satu
hal yang menjadikan tidur kita ibadah. Ya, apalagi kita niatkan tidur di malam harinya kita ini agar kita fresh untuk tahajudnya misalnya. Ya, kemudian untuk sholat subuhnya, maka ini akan menjadi ibadah tidur kita. Kemudian juga kita berwudu, ibadah di pagi hari, ya. Kemudian sholat sunnah qoblal fajr, ibadah, sholat subuh. Kemudian kita siap-siap untuk apa? Untuk mencari nafkah pun ibadah, karena kita meniatkan untuk menafkahi istri sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kita semua. Kemudian juga ketika di kantor kita berteman dengan orang-orang yang baik, ini pun juga bernilai ibadah, ya. Dan seterusnya para hadirin, sampai malam kalau kita lihat, ini semua bisa kita bungkus dengan nilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi sangat merugi para hadirin orang yang banyak melewatkan waktunya, hari-harinya itu dengan sia-sia tanpa ada rasa nilai ibadah di dalam kehidupan atau norma-norma kehidupan, ya. Kemudian di sini sungguh Allah telah menciptakan para makhluk untuk mentauhidkannya dan memasrahkan agama ini hanya kepadanya dengan penuh rasa tunduk, taat dan menjalankan perintah-perintahnya serta mengesahkan Allah di dalam seluruh amal ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Itu dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam hal ini, yaitu Qatadah rahimahullah berkata mengenai ayat ini, dahulu kala orang-orang Yahudi dan Nasrani para hadirin, jika mereka memasuki gereja-gereja ataupun juga orang Yahudi yaitu sinagog, ya, tempat ibadah nama mereka yaitu sinagog para hadirin, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan nabinya agar mentauhidkan atau mengesahkan Allah, yaitu satu-satunya. Sehingga bisa kita ketahui bersama bahwa menjadikan seseorang atau sebuah benda sebagai sekutu di dalam menyembah Allah adalah bentuk nyata, yaitu tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menyembah, ya, baik patung dan hal lainnya. Padahal para hadirin, hal tersebut Allah Ta'ala haramkan dan Allah ancam pelakunya dengan ancaman yang sangat besar. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibra wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, ya. Yang artinya sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Naudzubillah, sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak gurun tentu kalian akan mengikutinya. Ya, kita bisa melihat para hadirin, sudah banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi dalam praktiknya naudzubillah masih banyak dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah," ya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus, ya. Jadi yang dikatakan ketika kita penganut agama Islam, maka kita harus dalam ibadah kita yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain para hadirin yang menunjukkan bahwa tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia adalah firman Allah lainnya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku, ya. Mengapa bisa demikian para hadirin? Ayat ini menjelaskan bahwasanya tauhid adalah poros ataupun juga tugas pokok dari para nabi yang ditugaskan untuk mendakwahi kaum-kaumnya sampai nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas utamanya, ya. Sampai ada yang ratusan tahun terus menerus
yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagai poros dalam dakwahnya, yaitu mentauhidkan atau menghilangkan kesyirikan di dalam kaum-kaum yang didakwahi olehnya. Ya. Sedangkan manusia, para hadirin, yaitu pertama Nabi Adam alaihi salam jugalah seorang nabi, sehingga perintah untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah sudah ada semenjak diciptakannya manusia pertama kali, ya. Jadi pada dasarnya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini adalah sebagai pokok agama seseorang, agama tersebut benar atau tidak, ya, karena ini menjadi poros atau utama dalam segi aspek ibadah di dalam agamanya. Nah, sekarang sudah masuk ya? Ayo, kita simak azan dulu, lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi, para hadirin, biar poin yang pertama ini selesai, ya, sedikit lagi insyaallah. Setelah kita tadi mengetahui, ya, para hadirin, tentang esensi serta urgensi tauhid, baik dari ayat-ayatullah, ya, ataupun juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengetahui juga tentang keutamaan-keutamaannya, sehingga diri kita ini terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan kita mengetahui keutamaan atau poin yang akan didapatkan atau dampak yang akan didapatkan dari seseorang yang menjaga ketauhidannya, maka ini akan menjadikan dirinya ini merasa menyesal kalau tauhidnya kepada Allah ini ternodai, ya. Maka saat seorang hamba, para hadirin, yaitu benar-benar merealisasikan baik dari syarat rukun, ya, atau hal-hal lain dalam masalah tauhidnya ini telah dia realisasikan, kerjakan semuanya, ataupun juga menjaganya serta perhatian dengan hak-hak dan kewajibannya, lalu menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan makna tauhid, ya, maupun mengurangi kualitasnya, maka ia akan memperoleh apa? Keutamaannya, kelapangan dada, ya, yaitu juga, para hadirin, ketenangan jiwa, dan akan mendapat kebahagiaan baik di dunianya dan juga di hari akhirat kelak, ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa'a'adhamu asbabis syarhis sadr, yaitu at-tauhid. Sebab terbesar untuk mendapatkan kelapangan dada adalah tauhid, ya. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahis sadri sahibihi, ya. Kemudian di sini ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, sebagaimana kesempurnaan serta kekuatan dan besarnya tauhid seorang hamba, maka dengan hal itulah kelapangan dadanya menjadi semakin apa? Terjaga dan juga kokoh atau yang dimiliki oleh penganutnya, ya. Dan di sini Allah kembali tambahkan di dalam firman-Nya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih, ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentunya apa? Berbeda, ya. Berbedanya di sini dijelaskan kembali oleh firman Allah lainnya di surat Al-An'am ayat 125 yang tadi sudah disebutkan, ya, yaitu famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama', ya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan hatinya atau baginya, maka Allah akan jadinya dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, ya. Dan penutup, para hadirin, dari poin yang pertama, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah di akhir bab ini menuliskan kesimpulan yang bisa kita ambil setelah pemaparan ayat serta hadis-hadis di atas, yaitu adalah bahwa tauhid dan hidayah merupakan sebab terbesar, para hadirin, agar seseorang tersebut diberikan dadanya lapang, ya. Sedangkan kesyirikan dan kesesatan ini merupakan sebab utama yang dapat menyempitkan hatinya. Dan sesungguhnya hati yang berada di dada manusia ini diciptakan hanya untuk mentauhidkan Allah, sehingga jika keluar dari tujuan penciptaannya, hatinya ini akan keropos, kemudian merasa mudah cemas, takut, ya, dan hal-hal lainnya ini akan senantiasa berada di dalam hatinya bila dia terjauh atau
dia jatuh di dalam kesyirikan ataupun juga kesesatan. Maka dengan hal inilah para hadirin sebagai penutup pula Syekh Abdul Razak menambahkan, yaitu tergantung bagaimana hati seorang hamba. Bila hatinya ini senantiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan hanya semata-mata dalam ibadahnya ini karena Allah, dan senantiasa memperbaiki terus kualitas tauhidnya, maka tentunya kelapangan dada ini akan semakin terjaga di dalam kehidupannya, Dan ini bisa kita lihat dalam aspek kehidupan kita ketika kita menjalankan ibadah. Salah satu contohnya para hadirin yaitu ibadah sholat, Misalnya di dalam sholat, kalau kita diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keutamaan dari sholat tersebut akan kita dapatkan. Di antaranya kita akan dihapuskan dosa-dosa kita akan dijauhkan dari kekejian dan kemungkaran, Dan hikmah lainnya apa? Bila ibadah kita misalnya salah satunya sholat ini diterima, kita akan mudah untuk menjalankan ibadah lainnya. Itu di selanjutnya zikir ba'da sholah, Setelah zikir ba'da sholat sunnah rawatibnya misalnya ba'dal isya, kemudian juga sholat-sholat lainnya ataupun juga ibadah-ibadah lainnya itu akan mudah kita lakukan. Karena apa para hadirin? Karena pokok dalam ibadahnya kita jaga, yaitu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat kembali ibadah-ibadah kita. Maka di dalam permulaan atau muqaddimah sebelum kita masuk tadi ke poin-poin, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak adalah menjadi kunci atau bagaimana sih kita mengetahui bahwa dada kita ini diberikan kelapangan atau tidak, yaitu lihat ibadah. Ketika kita dari mulainya saja, kalau sudah bukan karena Allah, itu sudah hilang poin utamanya. Maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan poin-poin lainnya? Kembali ke poin yang pertama ini sebagai pokok dan poros untuk kita dapat menjalankan sebab-sebab yang berikutnya, yaitu baik sebab kedua sampai yang ke-10. Ini akan kita dapat raih dan dapat kita lakukan sehingga dada kita ini terjaga. Namun bila yang pertamanya sudah kita tidak jaga, kita sulit untuk melakukan keikhlasan kepada Allah dalam hal ibadah. Kemudian juga kita masih banyak di dalam praktik hidup kita yaitu melakukan kesyirikan-kesyirikan, masih percaya dengan misalnya yang viral-viral zodiak lah, bintang ini dan itu dan segala macamnya. Maka bagaimana mungkin kita akan dapat meraih sebab-sebab atau faktor-faktor lainnya, utamanya saja sudah kita tidak jaga. Bagaimana dengan poin-poin ini akan kita bisa realisasikan atau kita kerjakan. Ibarat sebuah pohon para hadirin, bila akarnya sudah kita potong, kita rusak, maka bagaimana dia akan tumbuh dengan daun yang bagus, dia akan menghasilkan buah yang baik, Ini tentunya bisa dikatakan naudzubillah itu sesuatu yang mustahil, Maka jaga terlebih dahulu pokok tauhid kita seperti apa, di dalam ibadah sudah kita praktikan atau belum, atau sudah kita realisasikan atau belum, baru setelah itu kita melihat ke faktor-faktor berikutnya. Mudah-mudahan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedikit ini yang dapat bermanfaat untuk kita semua, dan masih ada faktor-faktor atau sebab-sebab lainnya yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.